Ayo, perbanyak istighfar di waktu sahur. Setelah itu apa Ustadz? Siap-siap dirikan sholat sunnah fajar 2 rakaat sebelum subuh. Kan Bapak Ibu tahu apa pahalanya? Barang siapa yang menunaikan sholat fajar, sunnah fajar 2 rakaat sebelum subuh, maka dia mendapatkan pahala seperti apa? Seperti apa? Mendapatkan dunia beserta isinya. Bukan hanya dunianya saja, dunia beserta isinya. Bukankah itu yang kita cari selama ini? Betul apa enggak? Kita banting tulang, tulang banting, kaki di kepala, kepala di kaki, kesana kemari, mencari alamat. Alamat palsu lagi. Apa yang kita cari? Dunia kan? Ya Rob, kata Nabi itu jelas. Orang yang sholat 2 rakaat sunnah fajar sebelum subuh dapetin dunia beserta isinya. Terus gimana Ustadz? Setelah itu subuh berjamaah ke masjid. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, maka di hari itu dia mendapatkan zimmatillah, penjagaan dari Allah. Jadi kalau hari ini tadi kita sholat subuh berjamaah, maka sepanjang hari dia mendapatkan penjagaan dari siapa? Allah. Kalau Allah udah jaga kita, kelar hidup kita, enak, nyaman. Allah jaga kita. Mau ada yang nipu kita, mau ada yang zolim sama kita, mau ada yang ambil hak kita. Kalau Allah yang sudah jaga gimana? Allah jamin kita, aman hidup kita. Kemudian ngapain lagi Ustadz? Lanjut, nggak pulang dulu, dia duduk di masjid. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, summa qa'ada, kemudian dia duduk, ngapain? Zikir, muhasabah, baca Quran, taklim, kajian di masjid. Sampai kapan Ustadz? Sampai datangnya waktu syuruk. Setelah itu kemudian dia sholat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala apa? Haji umrah sempurna. Kemudian Ustadz, infak sodakoh, infak pagi, sedekah subuh. Almarhum guru kita Allahu yarham Syekh Ali sering bilang, sedekah subuh. Ustadz, apa pahalanya? Ya Rob, perhatikan hadis berikut ini. Ya, untuk kita agar terbiasa sedekah subuh. Ma min yaumin tusbihul ibadu illa malakani yanzilani. Tidak ada di setiap hari seorang hamba, kecuali di setiap pagi ada 2 malaikat yang turun kepadanya. Berapa malaikat? 2. Jadi setiap pagi ada 2 malaikat yang turun. Ahilman, ngapain malaikat itu? Ternyata 2 malaikat ini berdoa kepada Allah. Sekarang saya mau tanya, kalau malaikat berdoa, pasti diijabah atau tidak? Pasti dikabulkan atau tidak? Pasti. Apa doanya? Malaikat yang pertama berdoa kepada Allah, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah munfiqan kepada orang yang berinfak, bersedekah di waktu pagi hari tadi. Apa? Khalafa, ganti yang lebih baik daripada apa yang dia infakkan. Ini yang doa siapa ini? Yang doa siapa ini? Malaikat, bukan Ahilman, ini malaikat yang doa ini. Ganti dengan yang lebih baik. Kemudian malaikat kedua berdoa, apa doanya? Allahumma ya Allah, a'ti, berikanlah, mumsikan, kepada orang yang pelit, medit, kopet, koret, apalagi? Meregehese, cap jahe, buntut kasir, medit betul. Apa? Talafa, binasakan dia dengan apa yang dia miliki. Apalagi Nabi juga berdoa di waktu pagi. Apa doa Nabi? Allahumma barik li ummati
fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi harinya. Malaikat berdoa, Nabi berdoa, Allahu Akbar, tembus, mustajab. Dan itu adanya kapan? Di pagi hari. Makanya orang tua kita dulu ya suka bilang gini, jangan bangun kesiangan, nanti rizkinya dipatok. Yang ngambil ayam kan, bukan toko sebelah ya. Ayam. Ngapain lagi Ustadz? Baru ikhtiar, jalan, ayo siap-siap, bismillah. Yang kantor berangkat ke kantor. Ya, yang dagang siapin lapaknya. Bismillah. Awalnya kita udah nyiapin ikhtiar langitnya dulu kan? Coba dari tahajud, istighfar, salat fajar 2 rakaat sebelum subuh, salat subuh, kemudian isyraq, kemudian infak sedekah. Masa sih rizkinya nggak ada? Ya nggak? Kemudian apa? Duha, salat duha. Barang siapa yang tidak meninggalkan 4 rakaat salat duha di pagi hari, maka Allah akan cukupkan kebutuhannya. Cukup kebutuhannya. Kita gak usah minta banyak lah, minta cukup aja. Betul? Mau bangun rumah, cukup. Renovasi rumah, cukup. Ganti mobil, cukup. Nambah kendaraan, cukup. Beli ruko, cukup. Haji umroh, cukup. Nikah lagi, tidak cukup. Jangan. Cukup, minta yang cukup. Kan itu yang kita minta sama Allah, betul gak? Karena banyak orang yang berlimpah tapi gak cukup hatinya. Banyak orang yang punya segalanya tapi gak cukup. Tapi ada orang yang mungkin dikit-dikit aja. Gajinya gak gede Ustadz, tapi cukup gitu. Allahu Akbar. Coba saya mau tanya ibu bapak, tolong jawab, pilih mana? Kaya gelisah, miskin tenang. Saya tahu jawabannya, saya tahu ya. Yang ketiga jawabannya ya. Kaya, kalau boleh milih ini mah ya. Mungkin kita nggak usah minta yang banyak-banyak, tapi tenang, cukup, itu kebahagiaan. Maka ayo duha, jangan sampai lupa sholat duha itu. Kalau mau kita sempurnakan 12 rakaat kan, barang siapa yang sholat duha 2 rakaat, maka kelak dia dibangunkan istana di mana? Di surga. Makanya dalam duha kita sering doakan setelah duha apa? Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Lanjut doanya. Allahumma in kana rizqi fis samai fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana mu'assiran fayassirhu wa in kana ba'idan faqarribhu ma ataita ya Allah fi ibadikas solihin. Ya Allah, jika rizkiku masih di langit, maka turunkanlah. Jika rizkiku masih di bumi, maka keluarkanlah. Jika rizkiku masih haram, maka sucikanlah. Jika masih sulit, mudahkanlah. Jika masih jauh, dekatkanlah. Ya Allah, berikan kami rizki sebagaimana Engkau berikan kepada hamba-Mu yang soleh. Nikmat apa enggak? Nikmat apa enggak? Ayo, rizki itu harus dijemput. Makanya punten mohon maaf ya, Ahilman tuh paling kesel sama orang yang bikin status akan indah pada waktunya. Tapi gawe henteu gitu. Cicing we. Statusnya naon? Akan indah pada waktunya. Statusnya akan indah pada waktunya. Tahajud malas.
Subuh kesiangan. Duha nggak mau. Zuhur kelewatan. Asar kesorean. Maghrib di perjalanan. Isya ketiduran. Statusnya akan indah pada waktunya. Indah yang mana, keles? Yang paling kesel lagi, udah mah ikhtiar langitnya enggak, ikhtiar buminya juga enggak. Bangunnya kesiangan, suruh kerja enggak mau, milih-milih kerjaan. Ayah bunda sayang, kondisi saat ini membutuhkan kita ya, mengistirahatkan otak, menghidupkan hati katanya. Iya enggak? Sekarang kan serba enggak nentu, Pak. Betul enggak sih? Dipikir pakai logika makin gak nyambung. Jadi gimana? Kita butuh kedekatan dengan Allah yang kuat, Pak. Beneran. Beneran. Doa kita harus makin kencang, Bu, sekarang mah. Betul apa enggak? Ya, amal kita harus makin banyak, Pak. Ini bentuk kita ngundang rizki. Allah tuh datang ke kita gitu loh. Kita ngandelin usaha kita semata, capek yang ada, Pak. Capek enggak kira-kira? Capek. Ya kan? Ngandelin strategi A, B, C, D. Stres, Pak. Stres. Kita butuh strategi langit kayaknya sekarang itu. Ya, Allah yang bisa menggerakkan semuanya ini. Kan kita jelas, yakin kan? Yang ngasih rezeki siapa? Yang ngasih rezeki siapa? Yang ngatur rezeki kita siapa? Yang menghidupkan siapa? Yang mematikan siapa? Allah. Maka catatannya adalah jangan sampai ikhtiar kita menjemput rezeki melupakan kita kepada Allah Sang Maha Pemberi rezeki gitu loh maksudnya. Jelas? Jangan sampai kesibukan kita menjemput rezeki membuat kita lupa dan lalai kepada Allah Sang Maha Pemberi rezeki. Contoh ya, sholat aja Pak, sholat aja. Ini pesan dari Ahilman ya. Bapak Ibu, ayah bunda jamaah, jangan sampai meninggalkan sholat ya. Sholat itu indikator kebaikan seseorang. Makin baik sholatnya, baik semua amalnya. Dan sholat itu adalah amalan yang akan dihisab ketika nanti hari kiamat pertama kali. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Sesungguhnya perkara pertama yang akan dihisab ketika nanti hari kiamat adalah sholat. Jika benar sholatnya, benar semua amalnya. Jika buruk sholatnya, buruk seluruh amalnya. Termasuk Bapak Ibu, sholat itu indikator kebaikan rezeki kita. Sholatnya benar, rezekinya lancar dah. Buka surat Toha ayat 132. Surat apa? Toha ayat berapa? 132. Kata Allah, wa'mur ahlaka bis sholat. Dan perintahkanlah keluargamu untuk sholat. Wastobir alaiha. Dan bersabar-sabarlah dalam sholat itu. Apa kata Allah? Kalau sholatnya udah benar, sholatnya udah bagus, sholatnya udah baik gitu. La nas'aluka rizqan. Jangan pernah bertanya tentang rezeki gitu. Jangan pernah khawatir tentang rezeki. Kenapa? Nahnu narzuquka. Kami yang akan menjamin rezekimu kata Allah. Wal akibatu littaqwa. Karena itu akibat ketakwaan engkau kepadaku kata Allah. Jadi sebenarnya yang butuh sholat itu kita atau Allah? Kita. Allah tidak butuh ibadah kita Pak. Allah tidak butuh sholat kita. Kita yang butuh dengan sholat kita. Makanya perhatikan ya. Kalau dalam sholat kita baca Fatihah. Fatihah itu kan kalau kita bedah lebih mendalam. Itu kan curhatan seorang hamba kepada Tuhannya gitu. Ya kan? Komunikasi kita ke Allah itu. Coba dari bacaan pertama tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa artinya?
dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Berarti di saat itu kita mengikrarkan diri kita, ya Allah, tidak ada yang paling sayang kepada hamba kecuali siapa? Allah. Tidak ada yang paling mengasihi hamba kecuali siapa? Allah. Berarti di saat yang bersamaan, kalau ada di antara bapak ibu yang bekerja kemudian kecewa dengan perusahaannya, kecewa dengan tempat bekerjanya, jangan kecewa kata Allah. Bukankah kita baca ketika sholat, oke, orang bisa mengecewakanku, oke, perusahaan bisa menyakitiku, oke, semua bisa melukaiku, tapi aku yakin Allah tidak akan pernah menyakitiku. Allah tidak akan pernah melukaiku. Allah tidak akan pernah menzalimiku. Kenapa? Ar-Rahmanir Rahim. Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi kalau ibu punya rumah tangga, kemudian ibu ngerasa di rumah tangga ini suami nguji kita, kita sakit dengan keadaan suami itu misalnya, ibu gak akan kecewa. Karena ibu punya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kemudian kita baca lagi, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagimu ya Allah, Tuhan semesta alam. Berarti di saat itu kita bilang apa sama Allah? Ya Allah, hari ini hamba ada, ini karenamu ya Allah. Tidak berhak ada yang dipuji kecuali siapa? Allah. Berarti mengajarkan kita untuk tidak apa? Untuk tidak sombong. Yang punya jabatan jangan sombong. Yang punya kedudukan jangan sombong. Yang punya harta jangan sombong. Kenapa? Kecil kita di hadapan Allah. Allah yang maha besar. Berarti saat kita baca Fatihah sedang menundukkan apa? Menundukkan kesombongan kita kan? Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Nih, lihat kalimat ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamulah aku menyembah dan hanya kepadamulah aku meminta pertolongan. Kalau kita minta tolong ke Allah, berarti kalimat sederhananya kita lagi punya masalah gitu loh. Kita lagi kurang, kita lagi sulit, kita lagi susah, kita minta tolong ke Allah. Apa yang kita minta sama Allah? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, hantarkan kami, tunjukkan kami jalan yang lurus. Ya Allah, hamba punya persoalan ini ya Allah. Kan gitu? Di mana jalannya ya Allah? Bukakan jalannya ya Allah. Berikan jalannya ya Allah. Kan gitu? Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim walad. Salat, Pak. Salat itu pintu kebaikan. Salat itu pintu ampunan. Salat itu pintu kasih sayang. Salat itu pintu rezeki. Itu bagian dari ikhtiar langit kita. Jelas? 3. Konsep rezeki itu tawakal ke Allah. Tugas kita apa? Ikhtiar. Yang menentukan hasilnya siapa? Allah. Nahnu bitakhyir wallahu bitakdir. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupkan rizkinya. Cukup. Cukup semua. Makanya doa nih, doa keluar rumah, apa doanya? Pas kita bawa bekerja, apa doanya? Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa. Barang siapa yang keluar dari rumahnya membaca bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah, maka dia akan mendapatkan 3 hal. 1, kecukupan. 2, keselamatan. 3, ketenangan atau kelapangan. Tawakal. Tugas kita cuman ikhtiar. Allah yang nentuin segalanya. Jelas? Jelas? Barang siapa yang bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sesungguh-sungguhnya, maka dia akan mendapatkan rezeki seperti rezekinya seekor burung.
Keluar pagi hari dalam keadaan perutnya kosong, pulangnya kapan burung itu? Burung pulangnya kapan? Sore. Ada burung yang lembur enggak? Burung keluarnya pagi, pulangnya sore. Pulang sore dalam keadaan perutnya kenyang. Bahkan mohon maaf, tidak sedikit burung yang pulang membawa bekal bagi anak-anak burung yang lainnya. Kenapa? Sikap tawakal ke Allah. Ustadz, apa itu tawakal? Tawakal itu berserah diri ke Allah. Ingat ya, ada 3 kalimat yang beda nih. Ada terserah, ada menyerah, ada berserah. Beda atau sama? Coba. Terserah, menyerah, berserah. Beda atau sama? Beda. Di mana bedanya? Di situ. Iya, saya tahu itu di situ. Ahilman, apa bedanya? Kalau terserah tidak punya tujuan. Terserah itu nggak punya tujuan. Dia tuh hidup mau ngapain nggak tahu gitu. Urusan kerja mau ngapain, udah pokoknya saya kerja, itu gak ada tujuan. Nah kalau sekarang udah tahu kan, kita kerja tujuannya apa? Ibadah. Tujuannya apa? Amal soleh. Tujuannya apa? Dakwah gitu ya. Ya. Kalau terserah nggak ada tujuan. Menyerah nggak ada usaha. Pasrah. Udah dah. Udah. Ustadz, udahlah. Bapak mah tinggal nunggu mati aja Ustadz lah. Menyerah itu. Kalau berserah, tujuannya ada, usahanya ada, hasilnya dia serahkan kepada siapa? Allah. Jelas kira-kira? Jelas? Selama ini Bapak Ibu ada pada zona mana? Terserah, menyerah, atau berserah? Atau tidak tiga-tiganya? Daliur teh ya merenan. Ustaz yang ngasih kumahang kewe cenah. Gimana nanti aja. Jangan terserah, jangan menyerah, harus apa? Berserah. Sok we kerja atuh. Ikhtiar mah tidak akan pernah mengkhianati hasil, betul nggak? Bismillah we. Da Allah lihat kok kerja kita. Allah lihat apa usaha kita. Betul apa enggak? Maka yang keempat, tutup pertemuan ini konsep rezekinya apa? Jangan membatasi rezeki dengan urusan harta saja. Jelas? Rizki Allah itu luas dan banyak. Setuju? Yang sempit apa? Catat ya, tolong catat buat status di sosial media ini. Hidup ini mudah, yang sulit pikiran kita. Hidup ini lapang, yang sempit hati kita. Hidup ini murah, yang mahal gengsi kita. Jelas? Hidup ini mudah, yang sulit pikiran kita. Hidup ini lapang, yang sempit hati kita. Hidup ini murah, yang mahal gengsi kita. Setuju nggak? Setuju nggak? Jadi yang susah itu rizkinya, kita yang susah itu. Susahnya apa Ustadz? Jangan membatasi rizki dengan urusan harta. Terlalu kecil jika kita membatasi rizki dengan urusan harta saja. Dalam ilmu tasawuf, rizki itu dibagi 4 tingkatan. Dibagi berapa? 4 tingkatan. Rizki yang paling rendah, namanya apa? Harta dunia. Jadi harta itu rizki yang paling rendah. Artinya gimana Ahilman? Kalau kita dilebihkan hartanya, ya jangan sombong. Karena itu baru rizki yang paling apa? Paling rendah. Begitu sebaliknya, kalau kita disempitkan hartanya, jangan putus asa. Jangan seakan-akan, mohon maaf ya, kita di PHK, Ustadz udahlah,
Aku mah udah selesai hidup ini, udah nggak ada harapan lagi. Hopeless Ustadz. Rizki yang paling rendah. Harta itu rizki yang paling rendah. Naik lagi, rizki yang paling tinggi. Apa namanya? Apa? Sehat walafiat. Rizki yang paling tinggi apa namanya? Sehat walafiat. Kudu jelas nih, afiat. Karena yang paling penting afiatnya. Ustadz, apa bedanya sehat dengan sehat walafiat? Sehat itu, punten, urusan fisik. Kita punya mata, bisa melihat sehat. Tapi kalau afiat, matanya hanya melihat yang baik-baik. Jelas? Coba saya mau tanya, mata kita fungsinya untuk apa? Untuk apa? Nah, perbaiki sekarang, melihat yang baik-baik. Kalau hanya melihat, punten mohon maaf, binatang juga melihat. Betul nggak? Hewan juga melihat. Tapi manusia diberikan mata. Dengan matanya dia melihat yang baik-baik. Maka dia minta apa? Sehat wal afiat. Lisan bisa bicara, sehat. Tapi kalau dia sehat wal afiat, bicaranya yang baik-baik. Tidak suka bohong, tidak ingkar janji, tidak fitnah, tidak sumpah serapah, tidak sering gibah. Sehat wal afiat. Jelas? Makanya doa kita mintanya apa? Allahumma inna nasba, yang istiqomah. Jangan takut, jangan sedih. Apa? Wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Ada kabar gembira yang Allah siapkan untukmu yang istiqomah. Apa? Surga. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatam mardiyah. Mardiyah. Ridho. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi puncak sukses seseorang dalam hidupnya apa? Masuk surga. Allah ridho, kemudian masuk surga. Jadi kalau sekarang kita punya pangkat, punya jabatan, harta banyak, itu bukan puncak kesuksesan. Bukan. Kalau harta jabatan yang mau kita cari sebenarnya. Maka apa doa kita? Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Bapak Ibu, jangan membatasi rezeki dengan urusan apa? Harta saja. Rizki Allah itu luas dan banyak. Yang sempit apa? Hati kita. Yang sulit apa? Pikiran kita. Yang mahal apa? Gengsi kita. 4 konsep rezeki yang harus kita pahami. Ulangi. 1 apa? Halo. 1 apa? Rizki sudah dijamin. Oleh siapa? Oleh Allah. 2, rizki harus dijemput, diikhtiarkan. 3, tawakal dalam urusan rezeki. 4, jangan membatasi rizki dengan urusan harta dunia semata. Ulangi. 1 apa? Rizki sudah dijamin. Oleh siapa? Oleh Allah. Jadi gimana? Nggak usah lagi khawatir urusan rezeki. Karena sudah dijamin. Rizki sudah tertakar, tak mungkin tertukar. Rizki sudah dijamin, tak mungkin diambil orang lain. Kalem aja, keles gitu. Tenang aja. 2, rizki harus apa? Dijemput, diikhtiarkan. Ayo. Ikhtiar ada berapa pembagiannya? Ada berapa? 2. 1 ikhtiar apa? Bumi. 2 ikhtiar apa? Atau dibalik, ikhtiar langit dulu baru ikhtiar bumi. Ayo mulai sekarang. 3, apa konsepnya? Tawakal. Apa itu tawakal? Berserah. Bukan terserah, bukan menyerah, tapi berserah.
Empat apa? Jangan membatasi rizki dengan urusan harta materi. Jelas? Penjelasannya jelas? Jelas? Bisa ditangkap? Bisa dipahami? Bisa diamalkan? Insya Allah. Pekan